Nah, hari ini kita akan bahas materinya itu dari halaman 40 tentang simultaneous equations on graph. Jadi basically ini tuh ini tuh simultaneous equations on graph. Maksudnya itu adalah kita bisa lihat bahwa yang kita kerjakan ini dia itu solutions-nya itu merupakan titik potong dari dua garis atau kurva gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin kan yang pertama banget kita pelajari itu ada dua garis nih. Garis yang pertama, let's say ini namanya garis K. Yang ini misalnya garis L. Nah, yang namanya solution dari dua garis ini, titik ini kan berpotongan di X, Y ya. Nah, titik potongnya inilah yang disebut sebagai solutions kalau digambarkan dalam graph. Kita lihat contoh soalnya. Simultaneous equation on graph. Nah, contohnya nih, example 4. Kita punya persamaan pertama, the first equation is 2x plus 3y is equals to 8. The second equation is 3x minus y is equals to 23. Oke, sebelum kita lihat grafnya, coba kita sama-sama kerjakan. Ini gimana caranya untuk mencari solutionnya? Ada yang punya ide gimana caranya? Yang bawah dikali 3, Miss. Oke, yang bawah dikali 3. Untuk cari siapa ini? Cari X atau cari Y? Cari X-nya. Oke, cari X-nya. Berarti yang bawah dikali 3 begini. Yang atas? Yang atas biarin aja. Tidak dikali. kali 1. Oke. Kalau misalnya yang atas dikali 1, hasilnya jadi tetap ya. 2X tambah 3Y sama dengan 8. Yang bawah jadinya berapa, Matt? Yang bawah jadi berapa, Matt? Jadi 9X minus 3Y sama dengan 69. Oke, 69. Tandanya ditambah atau dikurang? Ditambah. Oke, ditambah. Kenapa ini ditambah? Karena plus dikali min hasilnya tetap min. Jadi kalau misalnya kita mau eliminasi, ini bisa ya. Oke, hasilnya jadi berapa, Matt? Jadi 11X 11X sama dengan? 69. 77. Oke, berarti X-nya sama dengan berapa? 7. 7, oke. Karena kita udah dapet X-nya sama dengan 7, tinggal cari Y-nya kan. Y-nya berarti berapa? Bisa disubstitusi ke persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Oke, mau yang mana yang disubstitusi? Biar gampang yang 2. Oke, berarti 3X dikurangi Y sama dengan 23. Kita ganti X-nya sama 7, berarti 3 dikali 7 dikurangi Y sama dengan 23. Oke, berarti Y-nya berapa? 21 21 Berapa? dengan negatif 2. Negatif 2. Oke, betul. Jadi, dari sini kita punya point intersection-nya itu adalah X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau digambarkan di dalam grafik, oke, saya buka bukunya lagi. Kalau digambarkan dalam grafik, yang tadi kita cari itu adalah yang ini. Ya. Nih, 7, negatif 2, 7, negatif 2 itu adalah yang ini. 7, negatif 2. Ya. Terus habis itu X-nya sama dengan 7 ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, minus 2. Minus 2 kan ada di sini, berarti titiknya ini. Nah, ini yang disebut sebagai point intersection. Nah, untuk gambarnya yang warna ungu kayak gimana, yang warna biru kayak gimana, kalian masih ingat cara gambar garis? Ada yang masih ingat cara gambar garis? Oke.
Kita lihat ya, yang warna ungu itu adalah yang ini 2x plus 3y sama dengan 8, yang 3x min y sama dengan 23 adalah yang ini. Ada yang masih ingat cara menggambar garis itu seperti apa? Ambil satu titik terus pakai gradient, Miss. Iya, betul. Bisa seperti itu. Tapi yang jelas untuk membuat garis minimal harus ada berapa banyak titiknya? 2 kan ya? 2. Iya, betul. Harus minimal ada 2 titik. Oke. Saya ingetin lagi cara gambar garis ya. Dari persamaan 1 misalnya kita punya 2x plus 3y sama dengan 8. Oke. Nah, karena ini kita butuh 2 titik minimal, ini kamu bisa bikin tabelnya ya, bisa ini x, yang ini adalah y-nya. Terus dari tabel ini kamu bisa pakai angka berapapun untuk disubstitusi ke dalam persamaan 1 yang tadi. Biasanya yang paling gampang itu yang paling umum adalah waktu x-nya sama dengan 0, y-nya berapa, waktu y-nya sama dengan 0, x-nya berapa. Itu yang paling banget dasar untuk gambar garis gitu. Nah, jadi kita tinggal substitusi tuh angkanya. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Dari sini. 2, x-nya 0 kan? 0 ditambah 3y sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8. 8/3. Ya, 8/3. Oke, terus habis itu yang kedua, yang ini. Kalau misalnya y-nya sama dengan 0, berarti gimana? 4. 2x plus 3 times 0 is equals to 8. Since 3 times 0 is just 0, we have 2x is equals to 8, dan x is equals to 4. Ya, ini berarti 4. Jadi kita punya di sini titiknya udah ada 2 ya, untuk gambar si garis yang pertama, yang ini. Ya, untuk garis yang pertama kita punya 2 titik. Titik yang pertama itu adalah, let's say this is A, titik A, 0,8 dibagi 3 berarti 2,67 ya. 2.67. Terus yang titik kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, udah ada 2 titik kan dari garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua. Oke, garis yang kedua kita punya persamaannya adalah 3x dikurang y sama dengan 23. Oke. Terus sama kayak tadi, untuk membuat garis harus minimal ada 2 titik. Kalian bisa bedain ya garis dan titik. Kalau titik itu berarti ada poin apa, koma apa, x, koma y gitu. Kalau garis berarti kalau ada 2 titik nih, titik 1, titik 2, nah digabungin ini yang disebut sebagai garis. Oke. Nah, pertama kayak tadi lagi, kita misalkan x-nya 0, y-nya berapa, kalau y-nya yang 0, x-nya berapa. Tapi kalian bisa pakai angka berapapun sebenarnya ya. Oke, dari sini kita punya x-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti 3 dikali 0 dikurang y sama dengan 23. Berarti y-nya berapa? Minus 23. Ya, minus 23. So we have y is equals to negative 23. We just write here negative 23. And then the second one, since we have y is equals to 0, then 3x, x is something that we don't know yet, minus 0 is equals to 23. Then we have 3x is equals to 23. Or we can simply say that x is equals to 23 divided by 3. Is equals to 7. 7, berapa nih? 23 dibagi 3. 7.67, 67, Miss. 67. Oke. 7.67. Nah, ini ya. Let's say we name this point as C. Jadi kita misalkan nama titiknya adalah titik C. Berarti X-nya 0, minus 23. Terus habis itu titik yang satunya lagi X-nya 7,67, 0 ya. Nah, kita udah punya 2 titik untuk menggambar satu garis ini ya. Nah, terus hasilnya kita coba lihat di sini di buku udah digambarin ya. Nah, garis yang pertama X sama dengan 0,267. Berarti 0, X-nya 0,
Y-nya 2,67 nih. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. 2,67 itu 8 dibagi 3 kan? Itu adalah dekat sama angka 3, tapi nggak pas-pas di 3. Jadi 2,67 titiknya yang ini. Ini titik A. Oke, titik yang B itu adalah 4,0 sini. Titik B. X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Nah, ada titik A, ada titik B, tinggal digaris lurus aja. Gitu. Oke? Paham ya? Itu untuk menggambar garis dari dua titik. Terus habis itu yang kedua, 0,-23 sama 7,67,0. Oke, sebenarnya 0,-23 kan ada. Kalau ini diperpanjang, dia bisa sampai di bawah banget sini kan. Nih, minus 23 mungkin di sini. Di bawah. Nah, tapi karena tadi sebenarnya kita punya titik 7, minus 2, nih, X-nya 7, minus 2 di sini. Jadi sebenarnya udah jadi bagian dari titik yang warna biru. Ya, garis yang warna biru. Terus yang satunya lagi, 7,67,0, ini kan kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,67, berarti kan dekat 8 ya. Berarti dia titiknya ada di sini. Nah, ini digarisin, dia ketemunya di poin ini, 7,67. Nah, ini adalah intersection-nya. Di mana di garis yang warna ungu dan di garis yang warna biru itu ketemu. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Bisa ya ini ya? Miss mau nanya, Ya, kalau misalnya dengan 7,-2 sama tadi titiknya 0,-23 itu berarti nggak dipakai ya Miss yang 0,-23? titiknya yang 7,-2 sama 0,767 yang ini. Iya, iya. Oke, berarti yang ini nggak kepake. Sebenarnya sih kalau misalnya digambarkan secara utuh, iya dia seharusnya kepake gitu ya. Sebenarnya kamu bisa pakai angka yang mana aja. Kamu mau pakai angka yang di sebelah sini misalnya, itu juga boleh. Kamu pakai angka yang di sebelah sini juga sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman karena ini di contoh saya pilih angka yang paling gampang untuk gambar garis angka 0 X-nya. Sebenarnya kalau misal kamu substitusi X-nya sama dengan let's say 9 lah di sini, nanti ketemu Y-nya sama dengan 4, bisa aja gitu. Jadi ada dua titik, di titik yang pertama ini, titik kedua yang ini, tinggal digaris lurus, ntar ketemu pasti di sini juga gitu. Jadi ini tuh dari judulnya aja udah jelas ya, simultaneous equations on graph. Jadi kita cuman mau lihat bahwa persamaan garis ini kalau dia ada solutionnya, berarti dia ketemu di titik yang merupakan solution itu. Itu intinya gitu ya. Oke. Miss, berarti kalau misalnya pas nanti ada soal, boleh nggak saya nggak tulis 0,-23-nya? Kalau misalnya nanti ada soal, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini juga di sini kan nggak ditulisin ininya kan, 0,-23-nya. Yang terpenting itu adalah bagian yang ini, Pascal. Yang ini. 0,-23-nya itu hanya tambahan. Yang terpenting itu adalah intersection-nya itu ada atau enggak, gitu. Oke. Nah, Oke, thank you, Miss. ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini bedanya sama yang pertama. Kalau yang tadi itu kan soalnya dia X atau Y-nya pangkat 1 doang kan. Nah, di sini ada X dan Y, tapi X-nya ada yang pangkat 2. Artinya berarti dari persamaan ini yang satu bentuknya adalah curve. Nah, kalau kamu lihat di sini, di depan X kuadrat, A-nya positif atau negatif? Dari sini. A-nya positif atau negatif? A-nya sama dengan berapa di sini? Positif, Miss. Iya, A-nya sama dengan 1, berarti A-nya kan positif ya, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, kemarin gambarnya yang senyum atau yang segini? Curve-nya. Senyum ya, Miss. Ya, yang senyum. Nah, berarti nanti dari sini kita akan punya gambaran yang satunya itu bentuknya adalah garis, yang satu bentuknya itu adalah curve. Oke? Nah, kita mau cari titik potong, artinya kita mau cari solution dari grafik ini, gitu ya. Oke.
Kita coba lihat dulu soalnya. Example 5, 2x plus y is equals to 3, and the second one is y is equals to x squared minus 3x plus 1. Oke. Ini ada yang punya ide gimana cara ngerjainnya? Ini let's say ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, ada yang punya ide apa yang harus kita lakuin di persamaan 1 atau persamaan 2 untuk cari solutions? Kita pakai cara substitusi dulu, Miss. Oke, boleh. Gimana caranya, Marcel? Kita cari X-nya. Kalau gitu artinya, kita X-nya kita pindahin ke kiri. Oke. Ke kanan. Jadi, Y sama dengan 3 min 2X. Oke, berarti kamu manipulasi yang persamaan 1 ya. Persamaan 1 dimanipulasi jadinya 2x plus y sama dengan 3, 2x sama dengan 3 min y. Begini, Marcel. Ya, Miss. Terus, Habis itu dibagi 2 biar cuman X doang. oke, x sama dengan 3 min y per 2. Begini. Oke. Ya, Miss. Itu Terus tinggal dimasukin ke rumus yang kedua. Oke, tinggal disubstitusi ini ke persamaan ini ya. Oke, berarti kita punya persamaan 1, kita substitut ke persamaan 2. Jadinya, Y sama Jadinya Y sama dengan 3 min Y per 2 kuadrat. 3 min Y per 2 kuadrat. Terus, Minus 3X. 3x atau 3 dikali ini? 3 min Y. 3 dikali 3 min Y per 2. 3 min Y per 2 plus 1. Gini kan? Oke, thank you Marcel. Nah, ini bisa dikerjain pakai cara Marcel yang seperti ini. Cuman, kalau misalnya seperti ini, kalian harus hati-hati karena di sini ada per 2-nya ya. Jadi, dia bentuknya fraction. Boleh pakai cara yang kayak gini. Nah, tapi saya nganjurin kalau misalnya ada cara yang begini, ya, kalau ada cara yang kayak gini, kalian coba pikirin cara lain yang mungkin jadi lebih mudah perhitungannya tanpa ada fraction yang per 2 ini nih. Nah, kamu lihat dari sini, ini kan sebenarnya bisa jadi 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama yang kayak Marcel bilang, ini X sama dengan, atau kemungkinan yang kedua, dia itu bisa jadi 2X plus Y sama dengan 3, atau dengan kata lain nilai Y-nya sama dengan 3 min 2X. Ya nggak? Ya kan? Nah, karena kita mau cari solutions itu artinya adalah dari yang tadi gambar yang ini nih kita lihat, nilai X, nih ya, nilai X yang ada di persamaan yang warna ungu pasti akan sama dengan nilai X yang ada di persamaan yang warna biru. Begitu juga sebaliknya, nilai Y yang ada di gambar yang warna ungu, kalau kamu substitusi, akan sama dengan nilai Y yang ada di persamaan biru. Gitu. Jadi X dan Y-nya pasti akan sama, namanya juga titik potong. Ya kan? Ngerti nggak yang saya bilang maksudnya apa? Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Oke, jadi kalau misalnya yang namanya titik potong, berarti nilai X dan nilai Y yang ada pada titik potong, itu nilainya akan sama, gitu loh. Jadi nilai X dan nilai Y yang ada pada titik potong, itu pasti akan sama. Maksudnya gini nih, kalau kamu substitusi 7 ke dalam persamaan ini, hasilnya sama dengan berapa coba ya? Kalau misalnya X-nya sama dengan 7 deh. Y-nya berapa? X-nya sama dengan 7, berarti 2 dikali 7 ditambah 3Y sama dengan 8 kan? Berarti 3Y sama dengan 8 dikurang 14. Min 2 ya, Miss. Y-nya sama dengan minus 2 kan?
Ya nggak? Nah, berarti ini nilainya Y-nya sama dengan minus 2. Nih, terbukti kan? 7, minus 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita substitusi ke sini, itu juga harusnya sama. Ini 7, kalau misalnya X-nya sama dengan 7, Y-nya pasti sama dengan minus 2. Lihat nih. 7 ya. 3 dikali 7 dikurangin Y sama dengan 23. Berarti min Y sama dengan 23 tambah, 3 kali 7, 21 dikurang Y sama dengan 23, ya kan? Berarti min Y sama dengan berapa? 23 Jadi 2, Miss. sama dengan Terus jadi minus 2 terakhirnya. minus 2 juga ya. Nah, berarti dari sini kesimpulannya adalah nilai X dan nilai X yang ada di persamaan ini itu sama. Nilai Y dan nilai Y yang ada di persamaan ini pasti sama, ya kan? Dengan pemahaman ini yang kita lakukan dalam sini, gitu. Jadi, dari persamaan 1 kita dapat Y sama dengan, ya udah kita langsung buat persamaan kan? Y sama di persamaan 1, gimana ya nulisnya? Y di persamaan 1, nih ya, gini aja saya tulisnya, akan sama dengan nilai Y yang ada di persamaan 2. Oke, ini saya simbolin ya. Y di persamaan 1, siapa Y di persamaan 1? Ini. Oke, saya tulis. Berarti 3 min 2X. Sama dengan Y di persamaan 2 siapa? Ini. Berarti X kuadrat min 3X plus 1. Oke? Berarti dari sini hasilnya itu adalah kita buat semua satu ruas jadi 0 ya. 0 berarti X kuadrat min 3X plus 2X plus 1 min 3. Betul ya? Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 3 plus 2 min X ya. 1 dikurang 3 min 2, Miss. Oke. Ya. Nah, ini jadilah satu persamaan. Persamaan ini yang kita akan cari nilai X-nya. Paham ya? Jadi kalau misal kamu pakai caranya Marcel, silahkan. Tapi kalau misal dari pemahaman yang tadi, nih, yang ini, dan gambar yang tadi sama-sama kita lihat, sebenarnya nilai Y yang ada di persamaan 1 itu pasti akan sama dengan nilai Y yang di persamaan 2. Demikian juga sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari persamaan 1 kamu ketemu, oke, saya ketemu Y sama dengan, berarti nilai Y sama dengan ini dari persamaan 1 akan sama dengan nilai Y yang ada di persamaan 2. Gitu. Makanya Y di persamaan 1 sama dengan Y di persamaan 2. Gitu ya. Paham ya? Sampai di sini gambaran ceritanya. Ngerti ya? Oke. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita faktorin. Bisa nggak nih difaktorin? Berapa kali berapa sama dengan 2 kalau dijumlahin sama dengan min 1? 2 sama 1, Miss. Oke, yang ini min 2, ini plus 1 ya. Jadi X-nya sama dengan 2, yang satunya lagi X sama dengan minus 1. Udah? Nah, kalau misalnya udah ketemu nilai X-nya sama dengan ini, nah kamu bisa substitusi either ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, sama aja. Nah, nanti bakalan ketemu, berarti for X is equals to 2, then Y is equals to, ini yang paling gampang, saya substitusi ke persamaan 1 aja, karena dia nggak ada kuadrat-kuadratnya. Sebenarnya bakalan sama aja kalau kamu substitusi ke sini ya. Jadi, X is equals to 2, then Y is equals to 3 minus 2 times X is equals to 2. Jadi, 3 dikurangin 4, hasilnya sama dengan minus 1. Oke, jadi dari sini kita punya titiknya yang pertama itu adalah X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan minus 1. Gitu. And then the second one, we have X is equals to negative 1. X is equals to negative 1. Then we have Y is equals to 3 minus 2 times negative 1. Okay, which is equals to 3 plus 2. Equals to 5. Nah, dari sini kita punya titiknya adalah X-nya minus 1, Y-nya sama dengan 5. Oke? Sampai di sini paham ya maksudnya ya? Bisa ikutin semua? Nah, ini yang dimaksud tadi.
Jadi gambar garisnya, pertama kamu bisa tahu bahwa garis yang warna biru ini itu adalah merupakan garis yang ini, ya, 2x plus y sama dengan 3, yang ini. Terus habis itu yang kedua, kamu punya titik yang x kuadrat minus 3x plus 1. Tadi kan A-nya positif ya. A-nya lebih besar dari 0, berarti gambarnya begini. Kalau minta gambar, berarti kamu pakai cara yang waktu kemarin kita sama-sama udah pelajari tentang cara menggambar garis. Terus habis itu titik potongnya itu adalah 2,-1. 2,-1 tuh yang ini nih. X-nya 2, Y-nya -1 di sini. Oke. Terus habis itu yang kedua, yang ini. 1-1,5 yang ada di atas sini. Gitu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Nentuin titik potongnya gimana, Miss? ini yang dari tadi kita hitung itu titik potong nih, Richard. Itu titik potong. Iya, ini kan Bukan itu kayak koordinat buat garis birunya, Miss. tadi kita udah bikin jadi Y sama dengan Y. Oh iya ya, titik Y potong sama itu ya. dengan Y. Iya, nih minus 1,5. X-nya -1, Y-nya 5. X-nya -1, nih, Y-nya 5 naik ke atas yang ini titiknya. Oke. Terus yang kedua, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan -1 yang ini, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah Oke. solutions-nya, titik potongnya, gitu. Nah, dari sini saya cuma tinggal punya waktu 9 menit lagi ya. Di Zoom-nya juga pasti udah diingetin nih. Saya lanjut dulu. Intinya itu adalah, kalau misalnya simultaneous equations itu, dari yang tadi kita sama-sama udah kerjain, dia kan jadi persamaan kuadrat kan. Nah, kalau misalnya D-nya atau diskriminannya itu B kuadrat minus 4AC-nya itu lebih besar dari 0, maka dia punya dua real solutions. Two real solutions, which means there are two intersections. Jadi ada dua titik potong, atau intersect twice nih dibilang di bukunya kayak gitu. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Oke, terus habis itu B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Kalau misalnya dia diskriminannya sama dengan 0, artinya dia punya satu titik potong. Ya, jadi kalau misalnya ini curve-nya, dia tuh cuma punya satu nyenggol di satu titik ini doang. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti dia nggak ada solutions-nya, which means si garis sama si curve ini don't intersect at all gitu ya. Jadi nggak ada titik potong sama sekali. Oke. Dari sini mulai kebayang ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada line, garisnya itu adalah 2x plus 1. Terus curve-nya itu equations-nya adalah ini. Nah, terus dikasih tahu juga bahwa dia itu memotong, meets the curve with the equation this one, at exactly 1 point. Berarti ada titik potong, tapi titik potongnya itu cuma satu. Dan K itu adalah angka yang konstan positif ya, angka konstanta yang positif. Nah, yang ditanya itu adalah nilai K-nya sama dengan berapa. Gitu. Oke, kita lihat dulu cara kerjainnya. Saya tulis soalnya example 6. Diketahui nilai Y-nya sama dengan 2x plus 1, terus meet the curve with equations-nya itu adalah yang kedua kx square plus 2y plus k minus 2 is equals to 0. Oke. Nah, ini curve-nya. Terus tadi garisnya itu adalah 2x plus 1. Ini example 6. Nah, karena dia itu diketahui bahwa garisnya ini motong di satu titik, berarti nanti kalau misalnya kita udah gabungin ini berdua, tadi diskriminannya pasti apa? Kalau satu titik. Tadi kan ada 3 ya pilihannya ya. Ada yang diskriminan lebih besar dari 0, Ya, Miss. ada yang sama dengan 0, ada yang kurang dari 0. Yang mana nih? Kalau dia meet satu. Sama kayak 0. Iya, meet at exactly, apa sih tadi kata-katanya? Meet one saja lah ya, biar gampang. Ketemu tapi di satu titik.
Berarti diskriminannya sama dengan 0. Itu informasinya. Yang ditanya adalah nilai K-nya berapa. Oke. Nah, tadi Marcel ada kasih contoh tinggal substitusi. Kalau tadi untuk pengerjaan ini kebetulan lebih gampang pakai cara yang ini. Nah, kalau contoh yang ini lebih gampang pakai cara yang Marcel tadi. Jadi tinggal kita substitusi nilai Y-nya sama dengan berapa dimasukin ke dalam persamaan ini. Kenapa saya bisa bilang itu lebih mudah? Karena kamu lihat nih ya, kalau kita substitusi nilai Y-nya, jadi bentuknya gini kan, KX kuadrat ditambah 2 dikali Y-nya adalah 2X plus 1 ditambah K min 2 sama dengan 0. Ya kan? Jadi lebih gampang kan? Jadi Y-nya langsung kamu ganti yang ini. Karena dia udah bentuknya Y sama dengan. Nah, kalau yang tadi, kenapa ini jadi lebih rumit kalau misalnya X-nya dimasukin? Karena di sini nanti ada fraction-nya. Jadi kamu ngitungnya jadi lebih sedikit panjang aja karena ada perperannya. Tapi hasilnya harusnya bakalan sama aja kalau nggak salah perhitungan ya. Oke, nah setelah kita udah substitusi nilai Y-nya, tinggal kita masukin aja KX kuadrat ditambah 4X plus 2 tambah K min 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan KX kuadrat tambah, ada yang bisa dijumlahin di sini? Ada yang bisa dijumlahin nggak? 2 sama min 2, Mas. Oke, 2 sama min 2. Berarti hasilnya jadinya apa? 0. 0 ya. Oke. Terus habis itu jadi kita punya KX kuadrat tambah 4X tambah K sama dengan 0. Oke, nah ini adalah persamaannya. Ini baru sampai ke persamaannya. Tapi dari informasi yang dikasih, karena dia itu istilahnya tadi at exactly 1 point ya, mid once, berarti diskriminannya is equals to 0. Dari sini kita punya A-nya berapa? A sama dengan, di depan X kuadrat? K. K. B Is it sama K? dengan, ya, 4. 4. C is equals to K. And don't forget the discriminant is B squared minus 4AC is equals to 0, where is B in here is 4 squared minus 4 times A is equals to K, times C is equals to K as well, is equals to 0. Then we have 16 minus 4K square, ya kan? Nah, kalau kamu lihat ini bentuknya sama seperti A kuadrat minus B kuadrat, ya nggak? Berarti nanti jadinya A plus B kali A min B, ya nggak? Berarti yang ini bentuknya bisa kita tulis jadi apa? 16 itu bisa jadi 4 pangkat 2 dikurang 2K pangkat 2, ya nggak? Berarti supaya jadi bentuknya kayak gini, ini artinya sama dengan apa? A-nya 4 ya, berarti 4 plus 2K, 4 plus 2K, yang satunya lagi, plus 2K, yang satunya lagi, 4 min 2K sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini bisa jadi 4 plus 2K sama dengan 0, jadi 4 sama dengan negatif 2K, maka K sama dengan negatif 2. Yang kedua, kita punya 4 min 2K sama dengan 0, atau 4 sama dengan positif 2K, berarti K sama dengan 2. Ya. Nah, karena di soalnya itu kita punya ketentuan bahwa K itu adalah konstan yang positif, ya. Di sini adalah K-nya konstan yang positif, maka kita pilih yang K sama dengan 2. Gitu. Ini yang diambil. Ya. Oke, waktu saya kayak tinggal 60 detik lagi. Nah, jadi ini hasilnya, kalau misalnya K-nya udah dapet, tinggal kita substitusi balik ke persamaan yang di awal,
Kalau misalnya udah dapat persamaan yang di awal, nih K-nya udah dapat, disubstitusi balik ke persamaan yang ini, maka kita akan ketemu nilai Y-nya. Terus dapat nilai X-nya juga. Gitu. Oke? Sorry agak sedikit cepat-cepat karena saya pakai Zoom buat ngerekam. Nanti buat di next meeting, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya gitu ya. Sebentar, saya stop dulu recording.